panjang sekali, sangat panjang sekali sudah dikerjakan. Miza belum ngintip ini. Ya, mohon maaf Jumat lalu Miza nggak sempat karena anaknya Miza masuk rumah sakit mendadak, jadinya nggak bisa upload hari itu. Ya, oke. Sesudah kertas kerja, Miza ini dulu deh, share screen dulu deh. Sambil mengingatkan lagi bahwa kita masih belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, kita masih belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, sambil review tentang materi kita sebelumnya tentang siklus, kita sudah belajar beberapa tahapan di siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Coba Cynthia, tahapan pertama apa Cynthia? Aduh. Kok ada? Saya lupa. Aduh itu nggak ada. Ulung, apa tahapan pertama dari siklus akuntansi perusahaan jasa Ulung? Bukti transaksi. Ya, betul. Bukti transaksi. Bukti tuh ya. Berikutnya, sesudah bukti transaksinya diapakan Syarif? Dimasukkan ke jurnal umum. Iya, dicatat ke dalam jurnal umum. Sesudah itu, sesudah membuat jurnal umum, apa Satria langkah berikutnya? Besar satu sat. Tidak ada satu. Dor. Clarissa Fania, sesudah jurnal umum terus diapakan? Dor pisan. Naswa, Fahria. Dimasukkan ke buku besar. Oke, dimasukkan ke dalam buku besar atau diposting. Berikutnya, sesudah kita memposting ke buku besar, langkah berikutnya apa Abraham Ade? Neraca saldo. Iya deh, suaranya kok gak enak deh. Neraca saldo. Neraca saldo, bagus. Kita menyusun neraca saldo. Lalu, sesudah neraca saldo disusun, terus apa berikutnya, Sheryl? Jurnal penyesuaian, Miss. Ya, menyusun jurnal penyesuaian. Sesudah jurnal penyesuaian disusun, langkah berikutnya apa, Imam? Buku besar, Mas. Ya, betul. Setelah membuat jurnal, kita pasti memposting lagi. Ya. Sesudah buku besar disusun, Farhat, apa langkah berikutnya? Membuat neraca saldo disesuaikan. Betul, neraca saldo disesuaikan. Berikutnya, langkah ke-8 apa ya, Nadila Lovina? Selesai. Laporan keuangan. Apa, Nat? Suaranya, Nat? Suaranya, Nat. Laporan keuangan. Yes, laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa, Kaila? 4. Ada laporan perubahan modal, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Oke, berarti ada 4 ya. Yang pertama, salah ini, kok nggak mau ini. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi ada 4 laporan keuangan ya. Oke, terus letaknya worksheet di mana Ramadhania? Letaknya kertas kerja di mana? Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kertas kerja atau worksheet, letaknya di mana Ramadhania? Di laporan keuangan kami. Kalau menurut Raihan, di mana letaknya? Alat bantu, Mas.
Berarti di mana? Di siklus akuntansi perusahaan jasa ini letaknya di mana? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu. Kalau menurut Mas Rani di mana? Di siklus akuntansi perusahaan jasa ini, worksheet atau kertas kerja, di manakah posisinya? Buku besar, Miss. Di buku besar. Oh, kalau menurut Irfan di mana posisinya? Laporan keuangan, Miss. Di laporan keuangan. Kalau menurut Nabila Ananda di mana? Termasuk, Miss. Gimana Nabila? Nggak termasuk. Tidak termasuk, betul. Jadi kalau ditanyakan di mana posisinya worksheet atau kertas kerja di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, tidak ada. Tempatnya tidak ada di siklus akuntansi perusahaan jasa karena dia tidak termasuk dalam tahapannya. Dia hanya sebagai alat bantu. Begitu ya kalau ditanya ya. Jadi nggak usah bingung ya. Pertanyaannya Miza memang ini memancing ya, memancing. Oke. Nah, karena sudah kertas kerjanya ya yang tidak ada, berarti kita bisa langsung sekarang masuk ke step yang ke-8. Tahapan ke-8 yaitu membuat laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan ada 4, tapi yang akan kita buat nanti hanya 3 ya. Laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Untuk laporan laba rugi ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah single step. Ini bentuknya. Bisa share screen ya, kelihatan ya. Oke. Ini adalah bentuk laporan laba rugi single step. Nah, dalam laporan laba rugi single step, pendapatannya dijadikan satu semuanya. Bebannya juga dijadikan satu. Masih ingat ya, pembagian untuk pendapatan dan beban. Untuk pendapatan itu dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban juga begitu, ada beban usaha dan ada beban di luar usaha. Nah, kalau di single step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu dijadikan satu. Ya, jadi di sini ada pendapatan jasa servis 1 juta, lalu pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini termasuk pendapatan di luar usaha. Sedangkan pendapatan jasa servis ini pendapatan usaha. Semuanya dijadikan satu, dijumlah. Nah, terus dijumlah. Jumlah pendapatannya berapa di sini? Miss, kenapa meletakkannya tidak di sini? Ya, ini untuk merapikan bahwa ini adalah jumlah. Ya, jumlah pendapatan. Ya, jadi meletakkannya tidak sebaris dengan ini, ya. Tapi di sisi kanannya. Demikian juga dengan beban usaha. Beban usaha di single step itu digabung antara beban usaha dan beban di luar usaha. Di sini bisa kelihatan bahwa beban gaji, beban penyusutan, beban asuransi, beban perlengkapan itu termasuk beban usaha. Sedangkan beban bunga ini termasuk beban di luar usaha. Ini kurang ya, ini saja nih. Sebenarnya ini ada nomor 5-nya ya. Jadi beban bunga ini termasuk beban di luar usaha, tapi dijadikan satu di sini. Nah, terus jumlah beban usahanya. Nah, ini meletakkannya juga sebaris dengan jumlah pendapatan ini. Nah, pendapatan dikurangi beban berapa? Ya, ini akan memperoleh laba atau rugi bersih. Ya. Ini kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya, sehingga diperoleh laba bersih.
Ya. Jadi bentuk laporan laba rugi yang benar adalah seperti ini. Kalau di worksheet kemarin kita memang sudah bisa tahu berapa labanya, berapa ruginya. Tapi itu masih belum bentuk laporan laba rugi yang benar. Karena bisa saja pendapatannya di atas, lalu bebannya di bawahnya, terus ada pendapatan lagi, ada beban lagi. Ya, jadi yang di worksheet itu hanya sebagai alat bantu. Kita bisa langsung tahu perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. Namun itu bukan bentuk laporan laba rugi yang benar. Ya, kalau bentuknya seperti ini, ya pendapatannya dulu di atas, lalu bebannya di bawah, lalu laba atau ruginya berapa. Oke, ini single step. Lalu bagaimana dengan bentuk yang lainnya? Bentuk yang lainnya ada untuk laporan laba rugi adalah multiple step. Seperti ini. Nah, kita gedekan dulu. Nah. Multiple step itu memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Memisahkan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Ya, jadi ini yang disebut dengan multiple step. Jadi di sini yang bagian atas ini adalah pendapatan usaha dan beban usaha. Jadi pendapatan jasa servisnya berapa? 1 juta. Beban usahanya terdiri dari apa saja? 1, 2, 3, 4 dijumlah. Terus jumlah beban usahanya berapa? Dikurangkan dengan pendapatan usaha. Sehingga akan diperoleh laba usahanya berapa. Jadi 630 ini adalah laba usaha. Ya, diperoleh dari pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Nah, berikutnya di bawahnya pendapatan di luar usaha, berapa pendapatannya? Terus beban di luar usahanya berapa dikurangi, ya, akan diperoleh laba di luar usaha. Ini nggak pakai tanda kurung ya, salah ini sebenarnya. Ini tanpa tanda kurung, karena ini adalah pendapatannya lebih besar daripada bebannya, sehingga ini tidak mengurangi. Ya, tanda kurungnya salah ya, dihilangkan ya. Nah, karena ini laba, yang atas juga laba, maka dijumlah 630.000 ditambah 80.000 sehingga laba bersihnya ketemu 710. Hasilnya kok sama, Miss? Iya, sama. Ya, antara single step dengan multiple step jumlahnya sama. Laba bersihnya sama, ketemunya 710. Yang membedakan hanyalah apakah pendapatan usaha dipisah dengan pendapatan di luar usaha? Apakah beban usaha dipisah dengan pendapatan beban di luar usaha? Itu saja, ya. Yang membedakan antara single step dengan multiple step. Begitu, ya. Ada pertanyaan sejauh ini untuk laporan perubahan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke laporan perubahan modal. Sebentar, laporan perubahan modal itu di mana ya? Sebentar ya. Laporan perubahan, saya lupa ya. Coba ini. Oke, laporan perubahan modal itu sangat sederhana. Bisa share screen yang ini aja deh. Nah, ini udah ya, bisa hapus ya ini ya. Hapus dulu. Oke. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal seperti ini. Modal awal ditambah dengan laba atau dikurangi rugi, lalu dikurangi privo, itu akan ketemu modal akhir. Nah, seperti ini ya.
Jadi kalau ketemu laba, maka modal awalnya ini ditambah dengan laba. Namun, jika perusahaan mengalami rugi, maka ini akan dikurangi dengan kerugian yang dialami perusahaan. Lalu ada prive. Prive ini akan mengurangi, sehingga akan ketemu modal akhir. Ya. Akan ketemu modal akhir. Rumusnya seperti ini saja, gampang. Ya. Yang prefer dikurangi, Miss. Prive mengurangi, ya, ini mengurangi ya. Yang mengurangi saya beri tanda kurung ya. Kalau yang laba menambah, kalau rugi mengurangi ya. Jadi plus minus ini bisa plus, bisa minus. Ya. Nah, modal awal ini datanya didapat dari mana? Modal awal datanya didapat dari neraca saldo. Ya, modal awal datanya didapat dari neraca saldo. Jadi apa yang tertera di neraca saldo itu adalah modal awal. Laba atau rugi diperoleh dari laporan laba rugi. Prive didapat dari neraca saldo, sehingga akan diperoleh modal akhir. Udah. Neraca Ya. saldonya yang disesuaikan. Bukan yang disesuaikan. Yang laporan laba rugi juga. Yang ini modal awalnya maksudnya? Iya. Yang modal awalnya di neraca saldo, bukan NSD. Coba ya, begini ya. Ini ada soal seperti ini misal. Ini saya kecilkan dulu. Nah, ini ada neraca saldo, ya kan? Ini laba rugi ada neraca. Nah, untuk laporan perubahan modal, modal awalnya didapat dari sini. Nih, modal. Nih, modalnya. Ya. Jadi neraca saldo modalnya berapa? Oh, 10.500.000 rupiah. Terus laba ruginya berapa? Laba ruginya didapat dari laporan laba rugi. Kalau dari worksheet kan ketahuan yang bawah ini adalah laba. Berarti kalau terjadi laba akan diperoleh laba. Berarti apa ini tadi? Modal awal ditambah laba 3225. Berarti berapa? 13.725. Ya, 13.725. Terus dikurangi prive. Privenya mana? Oh, privenya ada ini penarikan. Penarikan itu prive masuknya. Ya, privenya 1 juta. Berarti dikurangi 13.725 min 1 juta. Berarti modal akhirnya adalah 12.725. Gitu saja ngitungnya. Ya. Gampang. Berarti modal akhirnya 12.725. Oke. Nah, modal akhir itulah nanti yang akan digunakan di neraca. Untuk laporan perubahan modal ada pertanyaan dulu? Miss. Ya. Yang laporan laba rugi tadi diambil dari NSD. Laporan laba rugi apanya? Angka-angkanya didapat dari NSD. Iya, angkanya didapat dari NSD. Sudah ya. Untuk modal sebenarnya untuk modal juga bisa sih sebenarnya diambil dari NSD karena modal awal itu sama, nantinya akan sama dengan yang di NS sih. Tapi biasanya untuk laporan keuangan itu yang muncul itu adalah NS kalau di soal. Kalau NSD itu jarang dikeluarkan ya. Jadi biasanya ada NS, terus ada AJP, nah terus susunlah laporan keuangannya, seperti itu biasanya ya. Jadi untuk modal awal bisa ambil dari NS, bisa ambil dari NSD. Sudah ya, lanjut ya. Sekarang ke neraca. Neraca juga bentuknya ada 2. Ini dulu. Ada bentuk stafel seperti ini. Ya. Jadi stafel itu bentuknya atas bawah. Masih ingat kan ya bahwa yang masuk ke laporan perubahan yang masuk ke laporan laba rugi cuma ada 2, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan yang masuk ke neraca ada 3, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah ini ya.
Yang masuk ke neraca ada 3. Aktiva atau aset, lalu kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Bentuknya kalau bersusun ke bawah seperti ini disebut dengan bentuk stafel. Jadi aktiva ini dijelentrehkan dulu, didetailkan dulu. Aktivanya terdiri dari apa? Aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari apa saja? Oh, ada kas, piutang usaha, perlengkapan servis, persekot asuransi. Nah, disusun dulu seperti ini, lalu dijumlah. Aktiva lancarnya dijumlah berapa? Baru berikutnya aktiva tetap. Aktiva tetapnya terdiri dari apa? Oh, peralatan servis. Ada akumulasi. Akumulasi itu masuknya ke aktiva, namun mengurangi, nilainya mengurangi. Ya, jadi di sini misalnya peralatan servis, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan servis. Berarti di bawahnya mengurangi nilai dari peralatan servis. Kalau misalnya ada di sini kendaraan, berarti kendaraan nanti diletakkan di bawah akumulasi penyusutan peralatan. Jadi misalnya di sini peralatan servis, akumulasi penyusutan peralatan, bawahnya kendaraan, bawahnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi akumulasi penyusutan itu mengikuti, selalu mengikuti aktiva yang menyusut. Begitu. Ya. Nah, ini dijumlah, ini jumlah aktiva lancar, ini jumlah aktiva tetap, dijumlah menjadi jumlah aktiva. Lalu kewajibannya terdiri dari apa? Oh, ada utang usaha. Utang usaha itu terdiri ini. Kalau ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang ya berarti didetailkan dulu juga seperti yang aktiva ini ya. Tapi biasanya jarang ada utang jangka panjang. Biasanya cuma ada utang jangka pendek. Kalau cuma ada satu jenis, ya berarti ini saja, langsung dijadikan satu. Tidak usah didetailkan seperti aktiva ini. Jumlah kewajibannya berapa, terus modalnya berapa. Nah, yang dimasukkan ke modal, ini adalah modal akhir. Bukan modal awal. Modal akhir didapat dari mana? Dari laporan perubahan modal. Ya, kalau yang kalian masukkan ini adalah modal awal, pasti nggak balance. Balance-nya didapat dari mana, Miss? Ini jumlah aktiva harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal. Ya, kan ini kan jumlah kewajibannya 840, jumlah modalnya 2840. Berarti ini adalah jumlah kewajiban dan modal. Nah, ini harus sama dengan jumlah aktiva. Begitu. Ya, ini bentuk stafel. Bentuk stafel. Nah, bentuk satunya dari neraca adalah bentuk skontro. Mana bentuk skontro? Ini. Kalau bentuk skontro, bentuknya adalah ke samping, ya, kiri kanan. Nggak bisa digedekan, sebentar. Oke, nah, begini. Ya, jadi kalau bentuk skontro, yang sisi kiri ini aktiva, hanya untuk aktiva, lalu yang sebelah kanan ini untuk kewajiban dan modal. Caranya sama. Yang dimasukkan ke modal sini adalah modal akhir. Dan jumlah aktiva harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah memasukkannya. Sudah? Gampang kok ya. Untuk laporan keuangan itu mudah, cuman memang harus rapi dalam menyusun, itu aja. Kalau jurnal penyesuaian sudah bisa, worksheet atau kertas kerja bisa, laporan keuangan itu mudah. Oke, coba saya bukakan.
Ini ada untuk memastikan saja, untuk memastikan bahwa kalian paham. Kalau untuk laba ruginya gampang ya, laba rugi sama neracanya gampang ya, tinggal ini. Coba kalau ini dihitung berapa modal akhirnya. Coba dihitung berapa modal akhir. Berapakah modal akhir dari ini perusahaan Vikari? Saya, Miss. Ya, silakan. Modal awal ditambah laba. Soalnya itu kita di laba rugi, adanya di debit labanya 1.804.200. Modal awalnya 14 juta, 14 juta ditambah 1.804.200. 15 juta 804.200. Nggak ada pivonya. Berarti modal akhirnya itu. Ya, betul. Jadi modal akhirnya adalah 15.804.200 rupiah. Didapat dari mana? Didapat dari maaf sebentar ya. Oh, Alam Zahid belum saya add nih. Jadi didapat dari mana? Laporan perubahan modal dilihat. Modal awalnya berapa, Miss? Modal awalnya 14 juta, ya. Dari NS boleh, dari NSD boleh 14 juta. Ditambah laba. Taunya laba dari mana? Ini, ya. Karena ini labanya diletakkan di debit. Masih ingat bahwa worksheet yang di sebelah kredit ini pendapatan, dan di sebelah debit ini adalah beban. Karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya, pasti terjadi laba. Jadi ini laba. Laba ditambah dengan modal awal 14 juta ditambah dengan 1.804.200. Tidak ada prive, tidak ada penarikan, sehingga modal akhirnya adalah 15.804.200 rupiah. Begitu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Enggak? Oke, kalau tidak ada, coba yang berikutnya. Ini berapa laporan berapa modal? Oh, ini sudah. Saya ganti ke sini. Berapakah modal akhirnya? Saya kecilkan dulu supaya kelihatan. Mana nggak kelihatan, Miss? Oh, tidak. Siapa yang bisa? Silakan. Saya Miss Siapa ini? Mela. Mela, silakan Mel. Total modal akhirnya 21.090.000. Didapat dari mana? Dari modal awalnya 10 juta. Mm-mm. Oh, Terus? Terus mengalami laba
sebesar 12.090.000, jadi Betul. ditambah. Habis itu dikurangi prive sebesar 1 juta. Berapa tadi hasil akhirnya? 21.090.000. Iya, betul. Jadi begitu anak-anak ya, cara mencari modal akhir ya. Ada modal suci 10 juta rupiah, lalu ditambah dengan laba 12.090.000 rupiah, ada di sini, lalu dikurangi dengan prive, ya, sehingga akan ketemu 21.090.000 rupiah. Sudah, ya, gampang sekali. Miss, apakah soalnya selalu seperti itu? Tidak, ya tentu saja tidak. Ya, bisa saja di soal itu diketahui modal akhirnya, diketahui modalnya, terus tentukan laba atau ruginya. Ya karek minda-minda karek ngene-ngene tok lho ya, karek nambah plus minus ngono tok. Ya wis ya IPA gampang lah Gus. Soal kecil itu. Bisa kalau untuk laporan laba rugi bisa juga tidak disuruh menyusun, tapi menentukan diketahui labanya, diketahui pendapatan, diketahui beban A, B, C. Tentukan beban B. Nah, itu bisa. Caranya sama juga ya. Ditambah, dikurangi, nanti akan ketemu dengan beban D. Ya, seperti itu. Untuk neraca juga begitu sama. Apakah disuruh menyusun Miss? Tidak. Misalnya diketahui aktifannya sekian, liabilitasnya sekian, tentukan modal akhirnya. Nah, itu seperti itu juga bisa. Itu tinggal membolak-balik saja ya. Begitu untuk hari ini, ya. Ada pertanyaan? Enggak, Miss. Tidak ada. Oke, saya kalau tidak ada, saya dokumentasikan dulu. Prioritas. Mainila. Sudah ya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Nanti mungkin bisa uploadnya siang ya, seperti biasa jam 1 ya. Nanti silakan dikerjakan GC-nya dengan baik. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Bagi yang kemarin nilainya masih kurang-kurang ya, silakan ditanyakan ke temannya sehingga untuk tugasnya bisa memperoleh nilai yang bagus. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Misa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.